Kumpulan manusia hebat, mereka berani mengutuk Allah Azza wa Jalla. Siapakah mereka? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ada sekumpulan manusia, sekelompok manusia yang hebat luar biasa. Jangankan kok cuma manusia sekelas Nabi dan Rasul seperti Nabi Muhammad SAW. Ini Tuhan saja mereka laknat, mereka kutuk. Jadi mereka ini saking hebatnya Allah Azza wa Jalla dikutuk, yang mengutuk manusia. Jadi jangan heran kalau ada manusia yang mereka kutuk, mereka jelek-jelekan, mereka hina. Di dalam salah satu video yang kami unggah di dalam channel YouTube Al-Mu'allim Center yang membahas tentang hadis-hadisnya Rasulullah SAW, tiba-tiba ada yang berkomentar begini. Nama akun YouTube-nya Doa Tulus 1 hari yang lalu. Isi komentarnya, gue kasihan lihat iman umat Islam. Yang asli dikomentari sebagai yang buruk palsu. Padahal Allah SWT sesembahannya yang palsu. Jadi menurut dia bahwa Allah itu palsu begitu. Kemudian Taurat itu kitabnya Yahweh yang dipakai oleh orang Yahudi, Samaria dan Kristen. Allah SWT, Al-Quran dan Muhammad tidak ada di Taurat sebagai yang disembah Musa. Jadi menurut dia ini Allah SWT, Al-Quran, maksudnya Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, dan juga nama Muhammad tidak ada di Taurat, kitab Taurat maksudnya, sebagai yang disembah Musa. Tokoh-tokoh di Taurat itu juga ditemukan di Al-Quran. Ini kata-katanya, terkutuklah Allah SWT Al-Quran. Jadi jangan aneh, jangan heran. Ya, ini manusia yang hebat kan? Mereka berani mengutuk Allah, terkutuklah Allah SWT Al-Quran. Muhammad karena membuat kitab palsu, nyontek dari Taurat. Ini gimana? Yang namanya kitab sama-sama samawi. Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur itu kan sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta langit dan bumi. Sehingga jangan heran kalau isi Al-Quran ada yang sama dengan kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur. Sama Injil Perjanjian Lama kan diadopsi semua ke dalam orang-orang Nasrani. Apakah juga nyontek begitu? Nyontek kan? Padahal di dalam Injil itu kan ada dua, Injil Perjanjian Lama dan Injil Perjanjian Baru. Toh itu yang Perjanjian Lama kan nyontek semua dari kitab Taurat begitu loh. Tetapi tidak banyak di dalam Al-Quran itu, banyak sekali yang firman Allah yang tidak ada di dalam kitab Taurat, Injil maupun Zabur. Kemudian lanjutkan lagi pembacanya, terkutuklah ini. Jadi Allah aja dikutuk itu ya, terkutuklah Allah SWT Al-Quran yang sudah menyekutukan dirinya dengan Yahweh yang disembah Yahudi, Samaria, Kristen. Allah SWT kelakuannya seperti iblis. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, melihat dan membaca komentar yang seperti itu dari orang-orang yang non-muslim, apakah kita harus marah? Apakah kita harus teriak-teriak tidak terima? Atau bagaimana? Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, yang namanya orang non-muslim itu dari sejak dahulu, ya seperti itu, dari sejak zaman dahulu. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus mempertebal iman, keyakinan, memperdalam ilmu pengetahuan, dakwahkan kemanapun. Kita tidak boleh lupa Al-Quranul Karim. Kita setiap hari harus ngajilah Al-Quran. Di dalam channel YouTube sudah ada kami buatkan channel khusus tentang tafsir Al-Quranul Karim. Namanya Tafsir Al-Mu'allim. Lihat channel YouTube Tafsir Al-Mu'allim. Mari kita fokus memperbaiki kualitas diri kita. Umat Islam itu jumlahnya sudah banyak, hanya saja kualitasnya lah yang di bawah standar.
Oleh sebab itu apabila umat Islam ini kualitasnya bagus-bagus, memahami tentang Al-Qur'anul Karim, memahami tentang hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ingat di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-108, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah." Yang artinya, wala tasubbu, dan janganlah menghina. Jangan menghina, mencaci maki, mengolok-olok oleh kalian alladzina, kepada orang-orang yang yad'una, menyembah atau menyeru atau berdoa oleh mereka alladzina min dunillahi, dari yang selain Allah. Jangan kalian menghina, mengolok-olok, mencaci maki orang-orang yang menyembah selain Allah. Kalau kalian menghina, mencaci maki, mengolok-olok orang-orang non-muslim yang menyembah selain Allah itu, fayasubbullah, maka mereka akan gantian, mereka akan menghina, mencaci maki, mengolok-olok Allah kepada Allah. Adwan, dalam keadaan permusuhan, bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu pengetahuan. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Seperti itulah zayyana, kata Allah, telah menghiasi oleh kami, menghiasi indah, likulli ummatin, bagi setiap umat, amalahum, pada amal perbuatan mereka. Thumma ila rabbihim, kemudian kepada Tuhan mereka, marji'uhum, yaitu tempat kembali mereka. Fayunabbi'uhum, lalu akan memberikan kabar, menerangkan oleh Allah pada mereka, bima kanu ya'malun, bima, pada sesuatu, kanu yang ada oleh mereka, ya'maluna, yaitu beramal oleh mereka. Jadi jelas kemungkinan di Indonesia ini banyak murtadin yang ngomongnya sembarangan, menghina kepada agama Islam. Mengapa? Ya karena mungkin banyak mu'alaf yang dijadikan ustadz gadungan. Coba kalau mencari ustadz itu jangan mu'alaf, cari para ulama, para kiai pesantren yang sudah mendalam ilmunya untuk ngisi pengajian. Lah di Indonesia tidak, aneh Indonesia itu. Para mu'alaf yang baru masuk Islam diundang ceramah, dikasih panggung untuk ngisi pengajian di mana-mana. Isinya tidak membahas ilmu pengetahuan Islam, tetapi isinya mengolok-olok, mencaci maki agama lamanya. Agama yang lamanya diolok-olok, dicaci maki, kemudian diupload, disebarkan di dalam medsos. Lalu mereka gantian membalas, menghina kepada Nabi Muhammad, mengolok-olok Allah, bahkan Allah dikutuk oleh mereka. Allah dikutuk oleh mereka, coba. Oleh sebab itulah, wahai saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya umat Islam, kalau mau ngaji itu datangkanlah para kiai, para ulama yang betulan. Jangan mendatangkan ustadz gadungan yang baru jadi mu'alaf, isinya hanya caci maki, mengolok-olok. Demikian pula kepada saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang non-muslim, jangan menjadikan para murtadin itu jangan dijadikan sebagai pembicara kalian. Isinya hanya caci maki, mengolok-olok. Ini akan membahayakan persatuan dan kesatuan di dalam bangsa dan negara kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan NKRI.